Alhamdulillah puji Tuhan bahwa pada rapat paripurna ini ya pada pagi siang hari sudah diketok dalam rapat tingkat 2 tentang RUU ASN ya. Tentu kita harapkan sesegera mungkin RUU ini akan segera diberlakukan. Yang pertama, yang kedua, 7 isu krusial ya yang kami bahas di Komisi 2 sampai 9 kali persidangan itu perpanjangan ya, dan saya terus terang konsen di masalah honorer ya, honorer. Kenapa demikian? Karena honorer ini adalah anak bangsa ya yang harus dijamin ya kepastian tentang pekerjaannya. Yang pertama, yang kedua, honorer ini kan menurut hasil hitungan kami di lapangan 60% ya tenaga kerja di perkantoran se-Indonesia itu ya adalah tenaga honorer. Yang ketiga, kalau misalnya tenaga honorer dihapuskan ya pada bulan November tahun ini sebagaimana surat edaran menteri, tentu akan stagnan ya kerja-kerja pemerintahan di pusat dan daerah. Nah, yang keempat, dalam rapat-rapat kerja dengan menteri Pan RB jelas saya menolak supaya dihapuskan, bahkan ditingkatkan. Nah, ini yang menjadi waktu atau tempo yang lama sampai 9 kali masa persidangan kita perpanjang ya untuk memperjuangkan para tenaga honorer dan diangkat menjadi P3K. Nah, yang jadi masalah ya kemarin itu para tenaga honorer yang bisa mendaftar secara online ke kemarin itu lebih kurang 2.300.000 sekian. Ya, sementara di lapangan, di dapil saya misalnya, itu sampai ratusan ribu. Ini bagaimana mereka tidak mendaftar? Nah kan? Nah, terus saya membuka online pendaftaran. Ya, di DPR itu mendaftar lebih kurang 3.338 yang belum terdaftar di Kemenpan atau BKN. Nah, saya sudah serahkan kepada Menteri dalam rapat kerja supaya nama-nama ini sesuai dengan data dan surat keterangan dari instansi terkait dimasukkan menjadi P3K. Nah, untuk memvalidasi ini semua, ya para tenaga honorer kan tidak terlalu gampang juga. Kenapa demikian? Saya sampaikan ke Menteri bahwa saat ini ya ada mafia tenaga kerja honorer. Apa itu? Ya. Ketika si A terdaftar sebagai tenaga honorer, ya, dan didaftarkan ke kementerian, itu menjadi nama si B, nama si A hilang. Nah, ini bagaimana nih? Nah, tentu harus ada validasi, maka sebaiknya Kemenpan RB BKN itu melakukan kerjasama dengan BPKP, memvalidasi ini semua, supaya tidak muncul siluman-siluman tenaga honorer yang masuk di sana, termasuk di DPR. Ini kan banyak honorer di sini. Ini kita perjuangkan semua. Nah, oleh karena itu kita berikan kesempatan kepada pemerintah paling lambat Desember 2024 para tenaga honorer ini semua sesuai dengan data yang ada itu sudah diangkat menjadi P3K. Nah, menyangkut anggaran itu kan tinggal kita mencari solusi yang solutif. Contoh misalnya kan banyak tenaga honorer diangkat oleh para kepala daerah. Nah, bagaimana tanggung jawab kepala daerah di sini? Nah, ini harus kita atur juga. Nah, yang terakhir paling pokok sampai kepada Menteri supaya membuat surat edaran kepada semua kepala daerah, provinsi dan kabupaten kota itu tidak mengangkat tenaga honorer lagi.